Jumpa lagi bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI, sebuah acara yang mengupas fakta kasus aktual sepekan dan sejauh mana kepolisian menanganinya. Inilah Garis Polisi. Jalan pintas mendapatkan uang seringkali dilakukan segelintir orang. Apalagi jika terhimpit aneka kebutuhan seperti saat bulan Ramadan. Di Surabaya, seorang warga hampir tertipu oleh dukun yang mengaku mampu menggandakan uang. Bagaimana polisi menggagalkan aksi dukun palsu ini? Berikut pengungkapannya. Desakan kebutuhan terkadang memaksa seseorang untuk potong kompas, ambil jalan pintas untuk mendapatkan uang berlebih secara instan. Tanpa disadari, dari sini akhirnya muncul kasus-kasus penipuan dengan berbagai iming-iming. Seperti yang terjadi di Surabaya, Satreskrim Polres Tanjung Perak berhasil membongkar sindikat penipuan uang dengan modus penggandaan uang. 4 orang dukun palsu dibekuk saat mencoba menipu korbannya. Keempat tersangka adalah JS alias H, S, DJ, dan W. Bersama pelaku, turut diamankan uang senilai 1,5 juta rupiah, beberapa botol minyak Javaron, 2 bungkus kembang talon koplik, 1 potong kain kafan, 2 bungkus dupa, 2 keris kecil, dan kardus. Saat beraksi, mereka saling bekerja sama berbagi tugas, seperti pengakuan mereka ketika berupaya menipu korbannya, Agus. Awalnya, Agus berkenalan dengan tersangka S. S berjanji mencarikan orang yang bisa menggandakan uang. Agus dijanjikan 1,5 miliar rupiah asalkan mau membayar uang 50 juta rupiah. Agus jelas tak mempercayai begitu saja. Ia meminta dibuktikan terlebih dahulu. Sang dukun JS menyanggupi permintaan itu. JS meminta Agus masuk kamar bersama S. Sementara kawan tersangka lainnya, DJ dan W, menunggu di luar. Dalam kamar, S menyediakan peralatan ritual. JS meminta Agus menyerahkan uang Rp100.000. Uang itu dibakar tersangka dan dimasukkan kardus air mineral, lalu ditutup kain kafan. Setelah dibuka, uang Rp100.000 itu masih utuh. JS lantas meminta Agus menyerahkan uang 1,5 juta rupiah dan dijanjikan akan dilipat gandakan menjadi 1,5 miliar rupiah. Tak ragu, Agus menuruti permintaan itu. Uang 1,5 juta rupiah miliknya lantas diolesi minyak, dimasukkan kardus air mineral dan ditutup kain kafan. Setelah selama 10 menit, Agus dipersilakan membuka kain. Agus terkejut melihat tumpukan uang pecahan 100 ribuan senilai 1,5 miliar rupiah. Agus pun percaya karena dia sempat memegang 3 lembar uang tersebut. Karena dirasa mampu meyakinkan korbannya, JS meminta mahar lebih besar kepada Agus, yakni uang senilai 50 juta rupiah agar diperbolehkan uang melimpah pula.
Agus pun mencari uang 50 juta rupiah. Setelah uang berada di tangan, Agus ingin membuktikan sekali lagi dengan membuka kain kafan yang menutupi kardus. Betapa terkejutnya Agus saat ia melihat kardus itu kosong tanpa isi. Agus protes dan meminta kembali uang 1,5 juta rupiah yang sudah dikantongi JS. Namun JS menolak dan terjadilah keributan. Akhirnya, JS dan kawan-kawannya dilaporkan polisi hingga kemudian diciduk. Ada keributan di salah satu lokasi di kos di kawasan Perak, kemudian didatangi oleh anggota. Setelah kita dalami, ternyata ada kejadian modus penggandaan uang yang dilakukan saudara SJ dengan komplotannya, yang berhasil kita ungkap sebanyak 4 orang. Tersangka sempat mengelak. Aksinya ini adalah penipuan dengan menggandakan uang. Namun setelah didesak, mereka akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ini modusnya mencari orang-orang yang ingin menggandakan uang dengan segera. Modusnya mereka datang dengan sedikit halusinasi atau hipnotis, seolah bakar kertas, kemudian kertasnya itu jadi uang. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya diperoleh fakta Agus melihat uang 1,5 miliar di kardus karena di bawah pengaruh hipnotis tersangka. JS dan kawan-kawan mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 2 kali. Dalam membagi hasil kejahatan, sang dukun JS mendapatkan 30%. Sisanya dibagi rata untuk tersangka lainnya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Kasus penggandaan uang juga terjadi di Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Seorang wanita yang mengaku pengelola Yayasan Yatim Piatu menipu korbannya dengan modus investasi yayasan. Kasus penipuan di Bogor lebih nyentrik. Seorang ibu rumah tangga berinisial UM menjerat korbannya dengan modus pengelolaan Yayasan Yatim Piatu. Ia meminta calon korban menginvestasikan sejumlah uang untuk yayasannya. Dengan iming-iming uangnya akan dilipat gandakan. Untuk lebih meyakinkan korban, tersangka memasang foto dirinya berpakaian polisi berpangkat Irjen dan foto gubernur di rumahnya di Kampung Lego Muncang, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan. Foto yang sebenarnya aneh karena tidak mungkin seorang polwan menggunakan topi polisi pria.
Korban umumnya percaya karena pelaku meyakinkannya dengan motif beramal terhadap yatim piatu. Seperti pengakuan salah satu korban, Mak Ruri. Rencana saya memang kalau memang benar-benar itu deal untuk bangun yayasan, nah saya berarti dapat kerjaan, ya kan? Di sisi lain, ya ibarat itu namanya udah nyebut yatim piatu, berarti kan kita di samping ibadah dong, sambil ibadah, ya kan? Kan benar, karena kita ya setengah dapat rezeki, dapat kerja, dapat ibadah kan, lama-lama kelamaan terus minta dicariin uang. Tersangka UM secara bertahap meminta tambahan uang investasi kepada para korbannya. Wanita ini lihai memikat calon korbannya dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik pula. Hingga suatu saat masa naasnya tiba. Salah satu korban, Mak Ruri, yang sudah menginvestasikan banyak uang dan tenaga untuk mengabdi di yayasannya, hanya dibayar Rp100.000 dengan uang palsu. Dari sanalah kedok UM terbongkar. Ternyata UM memiliki uang palsu Rp1,2 triliun dalam bentuk uang asing dan rupiah. Yang bersangkutan itu diberikan 1 lembar uang kertas senilai 100.000, dan memang yang bersangkutan adalah mencurigai dengan lembaran kertas seperti itu. Pada saat kita cek di bank melalui peralatan yang memang sudah standar untuk pengecekan uang itu sendiri, dinyatakan sebagai uang yang palsu, sehingga langsung kita proses pembuatan surat perintah, langsung kita geledah. Uang tersebut diduga untuk memenuhi janji penggandaan uang kepada para korban. Polisi menduga tak hanya Mak Ruri yang menjadi korbannya. Warga sekitar mengaku sering melihat tamu-tamu menggunakan mobil mewah keluar masuk rumah UM. Tamu-tamunya banyak. Kalau yang setahu saya, yang saya kenal dekat ya, yang jadi korban juga, namanya Pak Said. Pak Haji Said, orang rumahnya dia daerah Kemayoran. Terus Mas Nur, Jakarta, Hendra. Jadi dia juga gede juga, 900 juta lebih. Mau dikasih berapa miliar gitu pokoknya gitu kan. Kini Mak Ruri dan korban lainnya hanya bisa meratapi uangnya yang hilang akibat mulut manis UM. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, UM ternyata residivis yang pernah terlibat kasus serupa di Sukabumi sekitar 2 tahun lalu. Kepada penyidik, ia mengaku menjalankan aksinya bersama suaminya, IN, dan seorang tersangka lainnya yang ia sebut Eyang Aswon Absah. Eyang Aswong disebut sebagai otak dari semua aksi tipu-menipu ini. Polisi masih mengejar Eyang Aswong Absah. Nah, panggilan sehari-harinya mah Romo katanya. Karena awalnya datang ke rumah ibu itu bulan 4 tanggal 9 itu dia katanya suruh cari tanah untuk bangun yayasan. Dia menitipkan untuk 1 minggu karena peruntukannya untuk umat, katanya uang amanah gitu. Uang bersejarah gitu. Terus menitipkan barang dengan dokumennya dengan tanda tangan orang terpenting katanya, karena dia mau ke Singapura gitu. Sementara yayasan yatim piatu yang disebut ternyata bukanlah yayasan sebenarnya. Justru di tempat inilah ditemukan barang bukti kejahatan uang palsu 1,2 triliun rupiah, 2 keris kecil, 1 jenglot, dan 2 batang kuningan masing-masing 1 kilogram.
yang diakui merupakan harta peninggalan Presiden Soekarno. Barang-barang ini diamankan di Polres Bogor beserta sebuah mobil. Saat berbicara dengan wartawan, banyak pernyataan tersangka yang aneh, susah dilogika, dan terkesan mengada-ada. Ibu dari umur 17 tahun, barangkali turunan dari orang tua, ibu sudah kedatangan orang seperti tanya-tanya ngeramal seperti itu. Pejabat artis itu? Ada, pejabat ada. Artis? Megawati pun udah 3 kali ke ibu. Itu cuman hanya untuk kenangan keluarga, karena ibu waktu tahun 72 sempat dijadikan istri kedua Polda Banten. Polisi tidak terjebak dengan pengakuan tersangka yang sering berubah. Polisi tetap mengacu pada barang bukti, pengakuan para saksi dan korban untuk menjerat tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 245 KUHP junto pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan tidak tertutup kemungkinan tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Banyak modus kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Uang palsu adalah salah satunya, seperti yang diungkap Polres Situbondo, Jawa Timur beberapa hari lalu. Berikut pengungkapan kasusnya. Momentum Ramadan dan Idul Fitri menjadi sebuah tradisi. Di samping umat muslim berlomba menjalankan ibadah, juga diiringi meningkatnya aneka kebutuhan hidup. Tak hanya masyarakat umum yang butuh uang, ada sekelompok manusia jahat yang juga membutuhkannya. Karenanya, berbagai bentuk kejahatan kerap kali mewarnainya, mulai yang kasar seperti perampokan bersenjata, hingga yang halus seperti penipuan atau uang palsu. Mobilitas uang palsu saat roda perekonomian menggeliat seperti Ramadan dan Idul Fitri sebenarnya bukan barang baru. Hampir tiap tahun ada kasus semacam ini. Polres Situbondo, Jawa Timur minggu lalu berhasil mengungkapnya. 3 orang anggota sindikat uang palsu antar kota berhasil diciduk polisi. Kasus ini terungkap setelah 2 tersangka berinisial I dan AS melakukan transaksi dengan polisi yang menyamar. Dalam pengembangannya, unit Resmob Polres Situbondo juga menangkap wanita berinisial NH alias NWH, warga Bandar Lampung. Wanita 35 tahun itu ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Bungatan, Situbondo. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan 2 buah alat sablon pencetak uang palsu, sebuah laptop, flash disk, dan 20 lembar kertas bahan uang palsu.
Ketiga pelaku ini diduga kuat kaki tangan seorang bandar uang palsu asal Jatiasi, Bekasi. Indikasi itu muncul setelah NH menyebut uang palsu yang dibawa I dan AS didapatkan dari seorang bernama Ponira alias Caci alias Bu Pram asal Bekasi. Kini uang lebih dari 50 juta rupiah berhasil diamankan sebelum beredar luas di masyarakat. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, para tersangka berupaya mengelak di hadapan penyidik. Enggak Bang, baru sekali ini Bang. Sekali ini aja Bang. Yang ketahuan baru sekali. Sama kekasihnya ini. Enggak Bang. Saat I dan AS bertransaksi dengan polisi, disepakati perjanjian 1:2. Artinya, uang asli Rp100.000 dapat uang palsu Rp200.000. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, AS merupakan residivis kambuhan. Ia sudah 4 kali dipenjara karena kasus yang sama, terakhir di Bali. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terhadap ketiga tersangka. Masyarakat tentu berharap polisi bisa membongkar jaringan pengedar uang palsu antar pulau, terlebih saat Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Hati-hati, berbagai jenis kejahatan ada di sekitar Anda. Umumnya, motif kejahatan adalah uang. Karena di bulan Ramadan, selain ibadah yang meningkat, arus transaksi masyarakat juga meningkat. Sebelum berpisah, kami tampilkan sisi lain polisi. Episode Ramadan kali ini, kami hadirkan lomba hafalan Asmaul Husna di Polres Kediri, Jawa Timur. Sekian Garis Polisi, sampai jumpa. Kegiatan lomba Asmaul Husna ini sebenarnya tujuan dan harapannya adalah personil Polres Kediri yang beragama Muslim diharapkan bisa hafal Asmaul Husna. Yang jelas ke depan adalah yang pertama iman dan takwa jelas untuk anggota kita, supaya harapan daripada masyarakat Polri yang profesional dengan yang proporsional, tidak arogan, ini bisa tercipta dan terwujud.